atau masih kurang semangat ya. Nah, biar semangat nanti kita apa kabarnya dengan gerakan tangan sambil tersenyum ya. Meskipun pakai masker tetap sambil tersenyum biar wajah kita terlihat tidak lesu, tidak kelihatan bete. Oke, Pak, saya ulangi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, terima kasih. Nah, seperti biasa kita di sini punya yel-yel khusus SMK. Masih ingat ya? Masih. Oke, yuk kita mulai. SMK bisa. SMK hebat. SMK Al-Islam is the best. Oke, terima kasih tepuk tangan kita semuanya. Ya, seperti biasa yuk tempat duduknya mohon untuk bisa dirapikan dulu. Nah, pakaiannya juga dirapikan, kudungnya itu. Yang terpenting sekarang maskernya. Yuk, nah ya harus tetap dijaga. Nih kalau Pak Sela menggunakan gosip biar terlihat wajah Pak Sela ya kan, biar terlihat kegantengannya Pak Sela. Iya, gitu ya. Nah dia bisa melindungi kita ya dari virus-virus yang saat ini masih tetap ada. Ya, semuanya sehat? Alhamdulillah. Sudah sarapan semua? Sudah. Ngantuk? Enggak ngantuk ya. Semalam yang begadang? Tidak ada. Ya, silakan kita berdoa terlebih dulu. Ketua kelas bisa memimpin. Silakan. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya, amin Allahumma amin. Dan tentunya pelajaran pada hari ini kita bisa berlangsung dengan lancar, tidak ada gangguan sesuatu apapun. Nah ya, kita lanjutkan. Setelah kita berdoa seperti biasa sebagai warga negara Indonesia yang baik ya, kita sebagai penerus bangsa tentunya harus tetap menjaga nasionalisme ya, bagaimana negara kita Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik ya. Hari ini Pak Sela kepengen kita untuk menghafalkan naskah Pancasila ya, biar tidak terlupakan. Nah, karena kemarin di masa pandemi kita tidak pernah mengadakan untuk kegiatan upacara ya, mungkin ada yang pada lupa. Oke, semuanya bisa berdiri. Semuanya bisa berdiri ya. Ya, berdiri semuanya. Kita membacakan, kita menghafalkan untuk teks Pancasila. Yuk, kita mulai. 1, 2, 3. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam musyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, pelajaran pada pagi hari ini. Oke. Mbak Abida Fidila.
Mbak Ana Amelia, Hadir. Mbak Andita Ayu, Hadir. Fajria Rahma, Hadir. Faza Musda, Hadir. Atwa, ada izinnya apa enggak? Hadir. Ada sakit Pak. Sakit. Oh. Ivana Felia, Hadir. Nur Awalia, Hadir. Rizka Amalia, Hadir. Siti Fauzia, tidak ada. Ada izinnya? Tidak tahu. Di handphone kalian ada tadi itu? Tidak ada ya, tidak ada. Fiona Aprilia, Hadir. hadir. Pinka Ayu, Hadir. hadir. Oke, tapi yang tidak masuk hari ini juga satu sakit, satunya tanpa keterangan. Oke, ya kita lanjutkan ya untuk pembelajaran kita pagi hari ini. Bukunya bisa dipersiapkan. Ya, silakan bukunya bisa dipersiapkan terlebih dahulu. Oke. Nah, sebelum kita melangkah untuk pembelajaran yang pagi hari ini, ya Pak Sela kepengen mereview untuk pembelajaran minggu kemarin. Ya, masih ingat minggu kemarin kita mempelajari tentang apa? Tentang apa? Tentang peluang usaha. Nah, masih ingat apa saja yang kita pelajari tentang peluang usaha? Oke, Mbak Tika. Cara menemukan peluang usaha, sumber-sumber peluang usaha, dan analisis SWOT. Yang pertama tentang apa tadi? Pengertian peluang usaha. Yang apa lagi? Cara menemukan peluang usaha. Terus apa lagi? Sumber-sumber peluang usaha. Apa lagi? Menemukan peluang usaha dengan cara analisis SWOT. Oke, sekarang coba Pak Sela tanya, apa itu peluang usaha? Enggak singkat. Kekuatan yang dimiliki seseorang untuk mencapai tujuan yang tidak dicapai dengan sumber daya yang dimilikinya. Kemudian kalau cara menemukan peluang usaha, Mbak Fiona. Cara menemukan peluang usaha yang baik yaitu 1. Gali informasi di sekitar, 2. Memanfaatkan momen tertentu, 3. Memanfaatkan keahlian pribadi, 4. Berbisnis sesuai dengan hobi, dan 5. Jalankan toko online. Oke, dari materi yang dulu mungkin masih ada yang kurang paham. Ada yang mau bertanya? Pak, saya belum paham bagaimana tentang analisis SWOT. Mbak Ivana masih bingung tentang bagaimana cara membuat analisis SWOT. Dari kalian ada yang bisa untuk menjelaskan? Iya, Pak. Mbak Abida, silakan Mbak Abida. Yang pertama, screening adalah kekuatan apa yang akan mendukung usaha kita untuk mencapai sasaran. Yang kedua, weakness adalah kelemahan apa yang membatasi atau menghambat usaha. Yang ketiga, opportunity adalah peluang usaha apa saja yang menguntungkan dan sesuai dengan kemampuan. Yang keempat, threat adalah ancaman apa saja yang menjadi saat mulai usaha bisa munculnya pesaing. Oke, itu tadi tentang pengertian bagaimana cara membuat analisis SWOT. Ya, Pak Salah tekankan untuk yang tadi, ya Mbak Ivana, bagaimana cara membuat analisis SWOT meskipun tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Abida. Nah, jadi yang pertama kita menganalisis dulu apa yang menjadi kekuatan usaha kita. Masih ingat dulu Mbak Ivana bikin usaha apa? Konveksi. Dulu enggak, dulu masih membuat apa? Ayam geprek itu. Ya, yang ayam geprek, ya kan? Nah, bagaimana ayam geprek itu bisa menjadi apa saja yang menjadi kekuatan dari ayam geprek tersebut, ya kan? Masih ingat nggih? Kemudian setelah itu apa yang menjadi kelemahannya apa sudah kita sebutkan di situ. Kemudian setelah itu apa? Ada bisa membantu setelah kekuatan apa, Mbak? Nah, tentang peluang. Apa peluangnya apa saja? Kita harus bikin ayam geprek. Yang terakhir apa? Threat ancaman. Threat atau ancaman.
adakah ancaman yang timbul kalau kita bikin ayam geprek? Biasanya apa ancamannya? Pesaing apa? Bahan baku ayam pas saat apa? Ada flu burung. Nah, ya kan? Tuh ayam pada mati mendadak. Ya toh, kayak sekarang kan musimnya sekarang toh flu, covid, ya kan? Nah, di tempatnya Pak Sela itu sekarang kalau pagi ada siaran, siang ada siaran, malam pun juga ada siaran apa? Orang meninggal. Di kampung kalian juga sama? Iya. Itu ya. Sekarang udah jarang alhamdulillah. Kalau dulu kemarin seperti itu. Oke, ini tentang pembelajaran yang kemarin tentang apa? Tentang peluang usaha. Sampai di sini paham tentang peluang usaha? Paham semua ya? Sudah paham semua. Mbak Ivana? Alhamdulillah sudah paham. Ya, nanti tinggal dikaji lagi, dibaca-baca lagi ya supaya lebih bisa paham lah, ya paham lagi. Jangan lupa kemarin yang sudah kita buat sama-sama kalau bisa dijalankan. Ya, kalau kesulitan silakan nanti bisa komunikasi dengan Pak Sela. Itu ya. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya sekarang ya, kita nanti akan mempelajari tentang promosi penjualan. Silakan bisa dibuka bukunya di bab 3 halaman 100. Nah, baik, sekarang setelah tadi kita membahas tentang tentang materi yang minggu kemarin tentang peluang usaha. Nah, hari ini nanti kita akan belajar tentang promosi penjualan. Jangan usil, tangannya itu jangan usil. Wis anteng-anteng mbok usil-usil kayak gitu. Kulino. Ayo. Kuman. Geser sini Mbak, Mas. Oke. Apa tadi? Ya, promosi penjualan biar nggak bingkai ini. Bikin Pak Sela hilang ingatan. Untungnya kan gila. Nah, kita akan mempelajari tentang peluang usaha. Nah, sekarang coba ya sebelum kita masuk ke materi, Pak Sela kepengen kita melayang-layang di dunia maya. Iya, ya. Semuanya bawa handphone? Bawa. Oke, silakan untuk handphonenya dikeluarkan. Nah, kita menggali informasi lewat handphone kalian juga. Kita manfaatkan handphone kalian. Kotanya ada ya? Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kemarin sudah Pak Sela carikan peluang usaha untuk kalian. Silakan salah satu dari kalian jualan kuota, gitu kan? Nah, oke, yuk coba sekarang buka tentang promosi penjualan. Tentang promosi penjualan. Apa itu pengertian tentang promosi penjualan? Nah, tujuan dari promosi penjualan. Apa tadi yang pertama? Pengertian promosi penjualan. Yang kedua tentang tujuan promosi penjualan. Nah, yang ketiga contoh promosi ya yang kalian lakukan dalam kehidupan yang sehari-hari coba. Tapi kalau aku mau kok ora iso sentuh. Cari di mana? Di Google. Masa mbok boleh ning WA ya ora bakal ketemu kan, Duk. Neng Google, neng TikTok itu wae lancar. Pemberian informasi ya gini. Enggak, Mas, saya tidak, Mas. Oke, cukup. Nah, cukup. Ya. Nah, sekarang coba kita sesuai dengan yang kalian cari tadi lewat dunia maya, lewat handphone kalian. Ya. Nah, apa itu promosi penjualan? Mbak Awalia. Silakan Mbak Awalia. Promosi penjualan merupakan salah satu penentu keberhasilan suatu program pemasaran.
Pada hakikatnya, semua kegiatan yang dimaksudkan untuk menyampaikan atau mengkomunikasikan suatu produk atau jasa kepada pasar sasaran untuk segera melakukan suatu tindakan. Itu tentang melakukan apa tadi? Promosi penjualan. Kemudian kalau tujuan promosi itu apa saja? Tujuan promosi penjualan yaitu mengenalkan produk baru, menarik pembeli baru, meningkatkan perputaran inventory atau persediaan barang dagangan, mengurangi overstock, meningkatkan sales performance, meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, itu hasil penelusuran kalian. Semua sama? Apa ada yang berbeda? Sama semua. Tapi bukanya bareng-bareng jadi satu itu tadi. Oke, Pak saya tekan tadi masalah promosi penjual. Apa tuh promosi tadi? Kegiatan apa? Pengenalan produk atau jasa kepada konsumen. Nah, coba tadi Pak Sela juga menyuruh kalian untuk apa? Contoh. Nah, pemanfaatan promosi dalam kehidupan yang sehari-hari. Coba dari kalian, ada yang orang tuanya punya usaha? Ada. Oke, Mbak Ivana coba. Mbak Ivana apa? Orang tua punya usaha apa? Konveksi. Yang bisa konveksi. Oke, sekarang apa yang Mbak Ivana lakukan untuk konveksi bapaknya tersebut? Membawa hasil konveksinya terberupa produk itu dipromosikan ke teman-teman. Mau bikin kerudung ya, bikin jilbab. Bikin jilbab. Oke, ada yang lain? Oke, Mbak Vika. Saya itu ibu jualan roti. Jualan roti. Roti apa? Biasanya roti itu kayak di bahasanya Eropa. Kayak apa saja coba? Roti pizza, kayak brownies panggang, terus sama banana cream, terus apa lagi ya? Brownies kukus ada, banyak ada macam-macam. Bulan ada. Pasti enak itu ya. Ada pizza juga ada, brownies ada. Pak saya jadi ngiler. Besok dibawain ya. Oke Pak. Nah, Sebagai promosi. ya itu kan. Terus untuk langkah promosinya bagaimana Mbak Vika? Biasanya ibu itu pakai WhatsApp, juga pakai Instagram buat ngasih foto-fotonya, nanti dikirim, nanti PO pre-order dulu dan dibuatin seperti itu Pak. Oh, modulnya berarti PO dulu ya. Nah, berarti pemanfaatannya Mbak Vika ini ibunya menggunakan media promosi apa namanya? Media sosial. Nah, media sosial atau media online. Sama juga biasanya dari testing teman-temannya, misalnya ada yang coba itu nanti testing dari orang lain. Oke. Nah, itu contoh ya pemanfaatan promosi. Ternyata di antara kalian sudah banyak yang melakukan promosi. Oke. Nah, Pak, saya juga melihat di status kalian, ya toh, di status kalian itu juga banyak yang sudah melakukan promosi. Contohnya Mbak Faza, apa baju-baju kayak gitu ya. Nah, di story itu banyak banget itu. Titik-titik Pak. Nah, sampai titik-titik. Saya mau sampai rakober. Gak usah banyak-banyak Mbak Faza. Cukup 10 atau 5 saja. Nanti besoknya lagi. Itu ya. Nah, itu contoh kegiatan promosi. Ya, baik, sebelum kita mempelajari tentang apa itu promosi penjualan, Pak Sela jelaskan dulu untuk tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Ya, untuk tadinya kompetensi dasarnya yang pertama, nanti kita menganalisis promosi penjualan. Kemudian yang kedua untuk pengetahuan atau keterampilannya nanti kita merencanakan media promosi penjualan. Nah, nanti keterampilannya kita wujudkan dalam bentuk diskusi dan presentasi. Kemudian yang selanjutnya untuk tujuan pembelajaran. Ya. Nah, tujuan nanti kita mempelajari dari promosi penjualan, yaitu yang pertama, ya, satu, kalian bisa mendeskripsikan tentang apa pengertian promosi penjualan. Oke, yang kedua, bisa mendeskripsikan atau menjelaskan tentang apa
tujuan promosi penjualan. Yang ketiga, dapat mengelompokkan alat-alat promosi penjualan. Kemudian yang selanjutnya analisis. Oke, yang terakhir mempraktikkan promosi penjualan. Oke, kita nanti bisa mempraktikkan dalam promosi penjualan. Tuh, itu tuh tujuannya. Nah, sekarang untuk teknik penilaian Pak Sela, yang pertama keaktifan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Ya, yang aktif bertanya, kemudian aktif menjawab. Karena materi ini di pertemuan yang dulu sudah Pak Sela menyuruh kalian untuk apa? Belajar terlebih dahulu. Nah, kalau misalkan nanti ada teman kalian yang bertanya, kalian tidak usah takut untuk menjawab. Salah tidak masalah. Yang penting kita latihan untuk berbicara terlebih dahulu. Itu oke? Oke. Kemudian selanjutnya nanti kita Pak Sela dari LKPD untuk kegiatan pada pagi hari ini, lembar kalian untuk berdiskusi, kerja kelompok, dan nanti presentasi. Kemudian di akhir nanti ada evaluasi soal yang harus kalian kerjakan. Oke, paham ya? Paham. Baik, untuk tujuan pembelajaran bisa dipahami semua? Bisa dipahami? Bisa dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Oke, kita belajar tentang promosi penjualan. Tadi di awal sudah kalian berselancar di dunia maya tentang apa itu promosi penjualan. Ya, promosi itu apa? Kegiatan mengenalkan produk atau jasa untuk menarik calon konsumen sehingga konsumen tersebut mau membeli atau mengkonsumsi. Ya, bagaimana kita mengenalkan produk yang kita buat? Contohnya teman kalian tadi, ya, ada orang tuanya yang membuat produksi apa? Makanan, kue, ya, bikin apa tadi? Pisang, bikin brownies, bikin bolen. Nah, contohnya brownies itu bisa dinikmati konsumen bisa tahu yang membuatnya itu ibunya Mbak Pinka dari mana? Dari promosi, ya kan? Ibunya Mbak Pinka atau Mbak Pinka sendiri melakukan promosi lewat media sosialnya, lewat personal sellingnya, dari mulut ke mulut. Oh, ini loh, ibunya Mbak Pinka bikin kue seperti ini, rasanya enak, harganya murah. Akhirnya semua orang bisa mengenal. Lewat media promosi pun juga sama. Ya, lewat media sosial, dia unggah di status Facebooknya, Instagramnya, WA-nya, dikirimkan kepada kontak WA yang seluruhnya ada di handphone. Ayo, kalau mau pesan kue ulang tahun, kue brownies, silakan bisa pesan kepada saya, ya kan? Nah, itu kan nanti contoh dari promosi penjualan. Oke, ya. Kemudian tujuan dari promosi penjualan, Mbak Awalia bisa dibacakan juga. Tujuan promosi penjualan itu 1. Mengenalkan produk baru, 2. Menarik pembeli baru, 3. Meningkatkan perputaran inventory, 4. Mengurangi overstock, 5. Meningkatkan sales performance, 6. Meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke, itu tujuan untuk promosi. Yang pertama apa tadi? Mengenalkan produk baru. Terus apa lagi? Menarik pembeli baru. Terus apa lagi? Meningkatkan perputaran inventory. Apa lagi? Mengurangi overstock. Terus? Meningkatkan sales performance. Terus apa lagi? Meningkatkan loyalitas pelanggan. Oke. Nah, dari tujuan promosi ada yang mau bertanya? Oke. Maksudnya mengurangi overstock itu gimana? Maksudnya mengurangi overstock. Ada yang mau menanggapi? Saya Pak. Maksudnya mengurangi overstock itu
gudang itu barangnya nggak numpuk. Oke, Mbak Maria, terima kasih jawabannya. Bisa dipahami nggih? Mbak Anggita nggih? Mbak Anggita. Oke, ada yang lain silakan. Saya Pak. Oke, Mbak Fadria. Yang dimaksud meningkatkan sales performance itu tuh gimana? Meningkatkan sales performance. Sales itu kan? Sales itu menjual. Performance itu apa? Tingkat penjualan. Oke, ada yang mau menanggapi pertanyaan dari Mbak Fajria? Saya Pak. Mbak Yona? Itu maksudnya adalah bagaimana cara perusahaan bisa meningkatkan produk yang dijual. Bisa meningkatkan produk yang dijual. Jadi tujuan tadi berpromosi, ya toh, yang ditanyakan oleh Mbak Anggita, apa tadi Mbak Anggita? Mengurangi overstock. Jadi dengan kita berpromosi, ya, yang kelebihan stok, overstock kelebihan stok ya, ya, akhirnya tidak bisa terjadi penumpukan produk, ya kan? Nah, dengan kita banyak memasarkan produk, ya, aman untuk produk-produk yang ada di gudang, akhirnya bisa mengalir terus semuanya. Contohnya coba, suka dengan mie instan. Suka. Nah, hampir semuanya suka dengan mie instan. Oke, yang suka apa? Indomie. Nah, oke. Indomie, ya, Indomie itu produk sedang apa? Indofood kan? Iya. Nah, dari Indofood. Indomie itu setiap hari kalau kita di televisi pasti kita ketemu dengan iklan Indofood, ya kan? Ikan Indomie goreng misalkan. Dan berbagai macam rasanya juga ada kan? Iya. Nah, dengan media promosi itu akhirnya semua orang bisa mengenal. Ya, tidak hanya lewat media promosi televisi. Dia pakai spanduk juga ada, ya kan? Kalau di Alfamart atau di Indomaret bahkan sampai dia bikin paket. Ya kan? Beli 5 harganya miring, lebih murah dengan yang ada di toko rumah, betul kan? Nah, lewat seperti itu semakin konsumen tahu tentang produk perusahaan, akhirnya apa? Banyak produknya yang laku terjual. Ya, akhirnya dengan kondisi tersebut akan tidak terjadi yang namanya apa tadi? Overstock atau kelebihan stok. Kita tahu ya mana yang jadi kebutuhan dari konsumen. Terus yang kedua tadi masalah apa? Sales performance. Ya toh? Nah, meningkatkan apa? Dapat meningkatkan penjualan. Dengan kita banyak berpromosi, semakin banyak orang yang tahu, maka semakin banyak orang yang membeli. Nah, akhirnya apa? Peningkatan penjualan itu akan sangat bagus untuk perusahaan. Nek penjualan meningkat, maka keuntungan akan meningkat. Oke. Ini untuk tujuan promosi penjualan. Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Oke. Sekarang yang selanjutnya kita belajar tentang bentuk-bentuk promosi atau bauran promosi. Ya, bentuk-bentuk dari promosi. Nah, bentuk-bentuk dari promosi apa saja coba? 1. Advertising. 2. Public relation. 1 apa tadi? Advertising. Ini nggih. Advertising. 2. Selling. 3. Dan kemudian yang selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu advertising? Mbak Fazal. Advertising yaitu suatu cara untuk memperkenalkan atau menawarkan produk yang dihasilkan kepada konsumen. Ada contohnya? Ada apanya? Ada. Ada apa saja coba? Advertising cetak, advertising elektronik, transit advertising, kiriman langsung, advertising khusus, dan advertising di luar rumah. Ada advertising cetak, ada advertising elektronik. Contohnya kalau advertising cetak itu apa? Iklan pada surat kabar. Iklan di surat kabar atau koran, 5 majalah, terus apa lagi? Yang cetak?
apalagi? Brosur. Apalagi? Spanduk ya, iya apa enggak? Cetak apa enggak? Cetak apalagi? Pamflet apalagi? Yang besar itu loh. Nah, yang sekarang banner termasuk cetak kan? Nah, itu berarti apa termasuk? Cetak. Terus kalau yang elektronik? 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 Yang cetak elektronik? HP ya, terus iklan di HP, terus di radio, terus di tele, iklan di televisi. Yang paling sering kita lihat apa? Televisi, ya kan? Mbok iku sinetron, mbok iku film, mbok iku berita, pasti ada advertisingnya, ada iklannya, ya kan? Nah, itu tujuan apa tadi? Untuk apa? Meningkatkan omset tadi, biar lebih dikenal oleh masyarakat. Ya, tuh, itu tadi pengertian tentang apa? Advertising. Kemudian kalau personal selling itu apa? Oke, Mbak Rizka. Personal selling adalah interaksi antar individu saling bertatap muka yang ditujukan untuk menciptakan, memperbaiki, menguasai atau mempertahankan hubungan pertukaran yang saling menguntungkan dengan tidak ramah. Ada contohnya personal selling? Oke, personal selling itu apa Pak Adi? Personal itu personal itu apa? Selling berarti Penjualan. nah, penjualan lewat orang. Berarti orang ketemu sama orang. Nah, tatap muka. Sering nggak rumah kalian didatangi oleh sales itu? Iya. Contoh seperti dia menawarkan apa? Koko menawarkan kompor, menawarkan apa lagi? Makanan, menawarkan apa lagi? Obat, alat kosmetik, ya kan? Kompor juga ada kan kadang? Itu gas. Nah, itu contoh dari apa? Personal selling. Nah, di PKK gitu. Ya, ada sales di PKK, dia masak-masak, akhirnya dia jualan apa itu? Teflon, ya, jual-jual panci. Nah, itu pengertian dari personal selling. Kemudian yang selanjutnya, orang promosi yang ketiga itu apa tadi? Sales promotion. Ada yang bisa menjelaskan apa itu sales promotion? Oh, Mbak Fazia lagi. Oke, Mbak Fazia, silakan. Sales promotion adalah kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan, dan publisitas yang mendorong aktivitas pembelian konsumen dan pedagang dengan menggunakan alat. Oke, alatnya apa saja, Mbak? Hadiah, pameran. Contohnya ada server gratis, kupon, voucher, premi atau paket harga, cashback guarante, potongan harga atau diskon, display produk, expo atau pameran, dan kontes dan undian berhadiah. Itu apa tadi? Sales promotion. Kita bikin tadi sales itu penjual promotion tadi promosi penjualan. Kita sering lihat ini banyak sekali. Nih pas datang kemana? Minggu-mingguan itu dulu Pak. Nah, di Kamar Ide hari Minggu. Apalagi kalau di mall, ya kan? Banyak di mall diskon 90%. Harganya dinaikin dulu. Oke, dinaikin dulu. Terus apalagi? Beli 2 gratis 1. Nah, apalagi? Beli 1 gratis Rugi 2. Tukune siji untuk gratisan loro, ya apa-apa. Nah, contoh kemarin lagi yang pas dulu bikin apa SWOT itu apa? Siapa tadi yang bikin es jus? Beli 5 gratis 1. Ya kan itu termasuk apa tadi? Sales promotion. Ya, potongan diskon. Terus apa tadi? Apa lagi tadi? Kupon, ya kan? Kupon. Ini biasanya kalau kupon Pak saya dapatkan itu nih pas cuci motor. Cuci 10 kali gratis 1 kali. Kupon dan hadiah atau nih pas kalian beli sesuatu gitu. Kupon hadiah. Galon. Ya, kupon nih pas beli makanan atau beli apa? Minuman itu kadang juga ada kan kupon berhadiah. Kamu disuruh mengisi hadiahnya apa? Umroh,
Nah, ya kan? Adanya apa lagi? Uang. Uang, nominal uang. Atau misalkan jajan-jajan snack itu, ada nggak di dalamnya? Nah, digosok dapat berapa? Ada dapat dapat 1.000. Nah, itu contohnya sales promotion. Akhirnya apa? Ya, dengan kita bikin seperti itu, orang pasti akan banyak yang membeli. Contohnya tadi, kalau kita beli snack, gitu, harganya 1.000, terus dapat lagi di dalam kita gosok dapat 1.000. Kita beli lagi apa enggak? Iya. Beli lagi. Kemudian kita beli tapi tidak dapat, silakan mencoba lagi. Kira-kira beli lagi apa enggak? Iya. Beli lagi mesti, ya kan? Dia akan dapat yang 5.000 atau dapat hadiah yang lebih tinggi. Nah, ini bentuk-bentuk dari promosi. Yang terakhir adalah apa? Public. Velocity. Anda bisa menjelaskan apa itu public relation? Oke, Mbak Fajria. Mbak Fajria, yuk. Public relation yaitu memberi informasi kepada masyarakat tentang perusahaan, baik menyangkut produk, manajemen, dan sebagainya. Contohnya itu ada Cintakas atau press relation, product publicity, corporate communication, terus pendekatan kerjasama dengan ahli hukum dan pemerintah, bimbingan tentang manajemen, posisi, dan citra perusahaan. Itu public PR, public relation. Contohnya lebih mudah misalkan apa? Ya, kita kenal dengan film. Ya, film kadang sebelum ditayangkan itu kan kita mengundang wartawan terlebih dahulu, sama di depan ada bintang filmnya kan. Nah, apa? Ya sudah kalian apa mau misalkan? Ya, Indonesia saja jangan yang Korea. Pak, saya yakin sekarang sudah berapa ya. Nah, ikatan cinta. Nah, kita sebelum ikatan cinta itu ditampilkan, ditayangkan di televisi, ya kan, dia bisa diiklankan terlebih dahulu. Dia mengundang wartawan. Ini loh bintang filmnya ini ada siapa? Mas Al. Namanya cuma Mas Al ya. Terus apa lagi? Apa ya? Ini gak mudeng loh. Gak mudeng. Mas Al ngerti? Gak kenal. Mau bisa apa ya? Ada cerita di rumah? Ada TV. Belum apa dari rumah? Cerita istri. Cuma nangis kan begitu kalau aneh kok. Oh iya, tadi seorang istri ya. Ya, itu. Jadi dia mengenalkan film ini biar apa? Nah, nanti lewat wartawan tadi, ya nanti wartawan yang akan menyebarkan ke masyarakat. Itu. Nah, ini bentuk-bentuk promosi. Oke, apa tadi? Satu, bentuk-bentuk promosi. Pak, mau tanya, kalau misal iklan di dalam film itu gimana? Pak, kan kadangnya misal ya ada iklan Kopiko, dia minum Kopiko, itu berarti termasuk iklan yang mana? Oke. Nah, gambaran tadi ya, sinetron Ikatan Cinta, ya kan? Itu kan di dalam sinetron itu ada adegan tambahan. Ya kan sekarang kan modelnya seperti itu ya. Tidak hanya di sinetron, tapi seluruhnya kebanyakan seperti itu sekarang. Nah, itu masuk iklan apa? Sama di advertising. Ya, kalau dimasuk di advertising. Apa tadi masuk dengan dia elektronik kan dia masuknya ke dalam situ. Nah, kalau misalkan sinetron dulu baru kemudian iklan itu kan kadang mengganggu ya. Biasanya kebanyakan dari kalian kalau iklan itu kalian pindah channel apa aja? Pindah channel, ya kan? Itu sudah diketahui oleh pihak perusahaan. Wong Indonesia nek pas wayang iklan mesti akan pindah ke channel yang lain. Kok iklan meneh pindah ke channel yang lain, iklan meneh pindah ke channel yang lain. Sampai keempat kok pindah channel dibanting remote.
TV kok enakan kabeh. Berarti itu perusahaan TV-nya tahu kita nonton itu tahu Pak? Tahu. Secara langsung. Nggak ada secara langsung, tapi apa? Lewat dia menontonnya kan tadi dari apa rating sensornya tadi. Nah, Bisa, Pak? bisa. Ya, bisa perusahaan apa media televisi bisa tahu. Oh ini ratingnya tinggi, ini ratingnya rendah. Makanya kalau ratingnya tinggi Nah, sekarang kita masuk ke alat-alat promosi penjualan. Apa saja alat-alat promosi penjualan itu? Satu. Terus. Terus. Garansi. Terus. Promosi silang. Oke, coba kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama tadi apa, Sam? Sampel itu apa? Sejumlah gratis yang ditawarkan kepada konsumen. Sampel itu sejumlah produk gratis yang ditawarkan kepada konsumen. Jadi tadi misalkan Mbak Tika, ya kan? Biar kamu tahu rasanya brownies seperti apa, kalian dikasih incip tahu incip ya? Apa itu incip itu? Nah, ya ini silakan bisa di tester. Nah, nanti kalau misalkan enak silakan bisa membeli. Itu contoh sampel. Kalau kupon itu apa? Kupon itu sertifikat potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Sertifikat potongan harga yang diberikan kepada pembeli. Kupon bentuknya biasanya seperti apa? Kecil terus kan? Ada tulisannya kupon. Kemudian kalau rabat itu apa? Rabat atau tawaran pengembalian uang. Tawaran untuk mengembalikan sebagian uang pembeli setelah pembelian terjadi. Kemudian selanjutnya Diskon atau diskon. pengurangan harga. Ini sering kita jumpai di mall atau di pasar. Diskon 70%, diskon 50%, diskon 90%. Harganya dinaikkan 2 kali lipat, ya kan? Nah, itu. Terus kemudian apa lagi tadi? Premium, apa itu? insentif atas pembelian suatu produk. Kalau kontes itu apa? Kegiatan promosi yang memberikan konsumen peluang untuk memenangkan sesuatu seperti uang tunai, perjajanan, atau dalam entah dengan keuntungan atau dengan usaha ekstra. Kalau kontes itu biasanya kita diminta tampil terlebih dahulu, nanti kita dapat hadiah. Ya. Contohnya apa kalau ini kontes apa? Nyanyi, ya toh, apalagi dance, apalagi kontes kecantikan. Kalau bayi apa? Kontes bayi terlucu, ya kan? Nah, saya kira juga seperti itu kan. Ya, terus kalau imbalan? Uang tunai atau hadiah. Tertipu benar yang melakukan pembelian suatu produk atau jasa berulang kali. Nah, kalau promosi silang? Menggunakan suatu merek untuk mengiklankan merek lain yang tidak bersaing. Menggunakan suatu merek untuk mengiklankan merek lain yang tidak bersaing. Maksudnya apa itu? Promosi silang itu mengiklankan merek lain yang tidak mengiklankan produk yang dihasilkan dari pabrik besar. Nah, ya, misalkan ini di toko handphone itu macam-macam ya. Ada Oppo ada. Nah, itu sama-sama saling mengiklankan dan tidak mengurangi kerugian dari perusahaan tersebut, ya kan? Tuh, itu contoh dari promosi silang. Oke, nah ini tadi tentang alat-alat apa tadi? Alat-alat promosi. Nah, sekarang ya untuk yang selanjutnya
materi Paksela sudah sampaikan. Nah, sekarang untuk LKPD kalian lembar kerja tugas kalian. Ya, silakan yang sudah Paksela jelaskan di awal. Hari ini kita membuat kita berkelompok terlebih dahulu. Kita diskusi kelompok, kemudian dari hasil diskusi kelompok nanti kita presentasikan di depan. Oke, silakan sekarang membentuk kelompok terlebih dahulu. Ya, silakan bisa berhadapan-hadapan. Bisa berhadapan-hadapan, ya. Ayo, malah. Oh, kedinginan. Ini nek rumah ada AC. Ya, silakan langsung membentuk. Dan silakan ditulis nama kelompok kalian. Nama kelompok 1 Mbak Finka, Mbak Fazlia. Kelompok 2, oke, Mbak Fazal. Nanti kelompok 3 Mbak Nur Amalia. Ya, tulis nama nomor absen. Ya, tulis nama nomor absen terlebih dahulu. Nah, Paksela jelaskan untuk mengerjakan LKPD pada pagi hari ini. Jangan lupa sebelum mengerjakan membaca doa terlebih dahulu biar hasilnya bagus. Tulis nama dan kelas, kemudian bacalah perintah pada setiap kegiatan. Yang keempat, kerjakan kegiatan dengan teliti. Yang kelima, hasil diskusi ditulis di lembar LKPD. Ya. Nah, sekarang dibalik di situ sudah ada 2 gambar yang harus kalian analisis. Silakan kalian analisis gambar tersebut. Ya, kemudian tulis di jawaban lembar yang sudah tersedia. Waktu diskusi 10 menit. Waktu diskusi 10 menit. Oke, silakan bisa kalian mulai dari sekarang. Ya, yang pertama ini nah, dari gambar ini nanti. Nah, silakan nanti bisa dianalisis. Yang pertama ini kira-kira ini bisa apa saja. Kemudian yang kedua ini, ya, kemudian yang ketiga ini antara ini. Nanti saya kemudian saya presentasi. Ya, oke. Paham ya? Ayo. Ini. Ya, ini nanti. Dari 2 gambar ini silakan nanti kamu alami dulu di kelompok, ya kan? Nanti setelah itu dibuat. Nah, kalau sudah nanti, ya silakan bisa dipresentasikan. Kita ini 10 menit. Siapa nanti presentasi? Nanti siapa ketuanya? Bisa. Nah, ya, nanti yang presentasi di depan. Ya. Siap. Sudah ya. Ini dilengkapi lagi, dilengkapi lagi untuk sebelumnya. Kalau sudah nanti silakan untuk presentasi. Ya, itu yang transfer. Ya. Ya, silakan. Waktunya 5 menit lagi. Waktunya 5 menit lagi, ya segera diselesaikan.
Nanti yang presentasi suaranya keras, ya. Nanti setelah presentasi silakan disiapkan pertanyaan ke masing-masing kelompok atau tanggapan dari masing-masing kelompok. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Nah, sekarang ya bisa kembali ke tempatnya lagi, menghadap ke semuanya sambil nanti kita menunggu presentasi. Ya, silakan bisa kembali. Ya. Gator kursi mau. Oke ya, oke sekarang siap untuk presentasi yang pertama untuk kelompok 2 ya. Silakan kelompok 2 bisa maju, nanti yang kelompok lain bisa menanggapi ya. Nanti di kelompok 1 maju, nanti kelompok lain bisa menanggapi dan seterusnya. Paham ya? Paham. Oke, kelompok 1 silakan bisa maju ke depan. Oh, kelompok 2 silakan bisa maju ke depan. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Dibacakan yang keras. Ya. Jenis alat promosi penjualan yang ditampilkan pada Dikenalkan dulu kelompoknya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin menentukan hasil yang sudah kami diskusikan. Namanya siapa saja kelompok 2? Tirka Ayu Aliwatia, ada Ana Amelia, Rizka Amelia, dan Fajar Sudan. Sudah siapa dulu? Ayo, nggak usah tekan-tekan. Ayo, santai. Nah, Jenis alat promosi penjualan yang ditampilkan pada gambar tersebut yaitu untuk gambar yang A, brosur atau poster, dan untuk gambar yang B, brosur atau promosi silang. Analislah segmentasi pasar untuk kedua gambar tersebut. Untuk gambar yang A, target pasar semua umur yang memiliki usia produktif. Dan untuk gambar yang B, kalangan anak di bawah umur yang masih minum susu formula balita sampai anak-anak. Dan yang ketiga, hal-hal apa saja yang perlu ditampilkan dalam melakukan promosi penjualan. Ada brand produk, gambar produk, harga produk, merek, nama toko, alamat, dan periode waktu. oke, cukup. Oke, mungkin dari presentasi kelompok 2 yang mau menanggapi silakan kelompok 1 dulu. Ya. Kalau menurut kelompok 1 itu gambar dipasarkan kepada masyarakat atau halayak umum. Kalau menurut kelompok saya, kelompok 1 itu gambar A dipasarkan kepada masyarakat atau halayak umum. Gambar B dipasarkan kepada para orang tua untuk balitanya atau yang mempunyai balita. Dan jenis alat promosi penjualan yang ditampilkan pada gambar tersebut yaitu sampel, diskon, kupon, promosi bersilang, promosi bersama. Hal yang perlu ditampilkan dalam melakukan promosi penjualannya yaitu manfaat, gunaan, keterangan produk, dan harga. Oke, itu tanggapan untuk kelompok 1. Oke, silakan. Yang kelompok 3. Kalau menurut kelompok saya, jenis alat promosi yang digunakan yaitu brosur, segmentasi pasar. Menurut gambar A, penjualan dapat dipasarkan di kalangan usia produktif. Gambar B, penjualan susu dipasarkan kepada kalangan masyarakat untuk balita atau anak-anak.
hal yang ditampilkan dalam melakukan promosi penjualan yaitu strategi penjualan, tujuan melakukan penjualan, membuat pesan yang sesuai setelah penjualan agar promosi disampaikan dengan baik, menentukan alat media untuk pemasaran. Oke. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 sama kelompok 1 sama kelompok 3. Oke, yang sudah menandatangannya. Nah, itu tadi kelompok 2 sudah merepresentasikan hasil dari hasil diskusi dari dua gambar tersebut, ya, dari dua gambar tersebut. Nah, tentunya masing-masing dari kalian punya strategi sendiri, punya kebijakan sendiri, punya alat promosi sendiri, tidak mungkin sama, ya, tidak mungkin sama. Nah, nanti silakan kalian bisa saling melengkapi. Kira-kira untuk produk 1 sama produk 2, ya, yang cocok itu kita menggunakan media promosi yang mana. Nah, jangan lupa untuk kita menentukan apa? Segmentasi pasarnya terlebih dahulu. Gambar 1 gambar tentang apa? Handphone. Gambar 2 tentang apa? Susu bayi. Ya, tentunya dua produk ini mempunyai pangsa pasar yang berbeda. Ya kan, handphone. Nah, handphone nanti kita menggunakan media promosi lewat mana saja, macam-macam, ya kan? Tapi yang sudah Pak Sela contohkan ada bentuk-bentuk promosi, ya kan? Kemudian nanti yang kedua gambar susu bayi, ini pun juga sama. Ya, kita kalau pengen susu pengen laku banyak, laku keras, kita harus bikin promo apa? Berhadiah, ya kan? Saya mengadakan misalkan lomba mewarnai, ya tahu, lomba menggambar, terus bikin kupon hadiah. Itu kan cara untuk berpromosi. Ya, itu untuk diskusi kita pada pagi hari ini menurut presentasi dari kelompok 2 dan sudah ditanggapi baik oleh kelompok yang lain. Ya, oke, silakan bisa kembali ke tempat. Tepuk tangan untuk kelompok 2 yang bisa memberikan presentasinya dengan baik. Oke, nah, baik, untuk yang selanjutnya, ya, kita sudah mempelajari tentang apa? Promosi penjualan. Ya, nah, di sesi penutup ini silakan mungkin ada yang mau memberikan resume, ada yang mau memberikan apa saja yang sudah dipelajari kita pada pagi hari ini. Ya, silakan. Ya, Mbak Nurawalia. Mbak Nurawalia, ya. Refleksi belajar apa saja yang sudah dipelajari hari ini. Pengertian promosi penjualan, tujuan promosi penjualan, alat-alat promosi penjualan, bauran promosi, dan sarana dan atribut promosi. Kegiatan apa yang paling disukai? Saya menyukai kegiatan pada saat Pak Sela menerangkan materi karena bisa dipahami dengan baik. Materi apa yang sudah dipahami? Saya memahami materi mengenai promosi penjualan. Materi apa yang belum dipahami? Tidak ada. Alhamdulillah. Sudah semua berarti ya? Insya Allah. Materi apa yang susah dipahami? Yaitu saya susah memahami pada saat materi bauran promosi dan sarana promosi. Bauran promosi sama sarana promosi. Nanti bahas nanti. Ya, bauran promosi sama sarana promosi. Oke, yang lain mungkin ada lagi tambah satu? Ya, Pak Ivana, silakan. Refleksi belajar, pengalaman belajar apa yang bisa kalian peroleh hari ini? 1. Apa saja yang sudah dipelajari hari ini? 1. Dapat mengetahui pengertian promosi penjualan. 2. Dapat mengetahui tujuan promosi penjualan. 3. Dapat mengelompokkan alat-alat promosi penjualan.
dapat mengetahui faktor bauran promosi. Kelima, dapat menentukan promosi penjualan. B. Kegiatan apa yang paling disukai? Di saat kita itu berdiskusi, kita bisa saling bertukar wawasan atau sharing satu sama lain. Iya, tadi seperti itu. C. Materi apa yang sudah dipahami? Materi pengertian promosi penjualan dan tujuan promosi penjualan. D. Materi apa yang belum dipahami? Saya itu belum memahami materi yang bauran promosi. E. Materi apa yang susah dipahami? Saya itu belum susah memahami yang alat promosi penjualan, sarana dan atribut promosi. Berarti masih bingung ya? Iya, Pak. Oke. Ya, silakan bisa kembali. Baik, biar tidak bingung setelah pembelajaran ini bisa untuk memahami semua, Pak Sela coba dari yang tadi sudah direfleksikan teman-teman kalian kita ulangi lagi ya. Ringkasannya tadi kita ulangi lagi biar selalu teringat di benak kita ya. Tadi kita mempelajari tentang promosi penjualan. Promosi itu apa? Kegiatan menarik calon pembeli. Bauran promosi tadi apa? Ada 4 tadi. 1. Bentuk-bentuk promosi. Apa tadi ya? Sales advertising. Terus apa lagi? Advertising. Terus public. Apa tadi? Public relation. Terus apa lagi? Personal branding. Apa lagi? Sales promotion. Nah, jadi itu ya. Tadi yang Mbak Faza kemudian sama Mbak Ivana tadi sudah kita bahas kembali, ulasan lagi untuk materi yang tadi mungkin masih untuk sulit dipahami. Ya, yang terakhir ya silakan Pak Sela bagi untuk lembaga evaluasi biar kalian lebih paham lagi. Silakan nanti bisa dikerjakan di rumah ya. Besok kita bahas untuk lembaga evaluasi ini tentang promosi penjualan. Ya, balik ke belakang. Ini tolong balik ke belakang. Ya, tolong balik ke belakang. Ya. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini ya bisa kita laksanakan. Semuanya aktif untuk berdiskusi, semuanya aktif untuk bertanya dan juga untuk menjawab. Nah, mudah-mudahan ini latihan kita untuk bisa berani tampil di depan. Oke, jangan lupa, tetap di kondisi yang saat ini kondisi pandemi COVID-19. Tentunya kita sebagai warga negara yang baik harus tetap mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Yang pertama apa? Memakai masker. Ya, maskernya telah dipakai. Yang kedua, mencuci tangan. Kemudian menjauhi kerumunan. Tetap jaga kesehatan. Makan yang banyak, makan buah-buahan. Makannya juga sama diatur yang sebaik mungkin, sering makan banyak sayur ya, biar imun tubuh kita selalu terjaga. Nah, yang terakhir tetap semangat untuk belajar ya, semangat untuk belajar meskipun kondisi kita seperti ini, tetap semangat biar cita-cita kalian nanti bisa terwujud. Ya, ada yang pengen jadi apoteker, ada yang pengen jadi pengusaha, ada yang pengen jadi guru. Tentunya itu bisa terwujud kalau kita rajin untuk belajar. Kita semangat untuk belajar. Ingat, kalau kita pengen sukses, maka harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, yang terakhir
Kita tutup dengan doa bersama-sama sehingga pembelajaran pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita sekalian. Amin. Allahumma amin. Mohon maaf kalau mungkin tadi pada pembelajaran